Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada sebuah keluarga di Colorado pada tahun 2018. Seorang suami dan ayah yang terlihat sempurna, yang kemudian menjadi algojo bagi seluruh keluarganya. Mari kita simak kisahnya. Shannon kembali dari perjalanan bisnis di Arizona pada dini hari pukul 2 pagi bersama temannya Nicole Atkinson. Pada pukul 5 pagi, Chris suaminya bangun dan menyampaikan keinginan bercerai kepada Shannon istrinya. Pembicaraan ini berlangsung dengan sangat emosional. Keesokan paginya, teman Shannon yang telah mengantarkannya dari perjalanan bisnis pada tanggal 13 Agustus, Nicole Atkinson heran. Shannon tidak bisa lagi dihubungi, dan ia juga melewatkan waktu kunjungan ke dokter pada jam 10 pagi. Akhirnya Nicole yang khawatir mengunjungi kediaman Shannon Watts di Frederick, Colorado, dan memanggil-manggil namun tidak mendapatkan jawaban. Nicole pun menghubungi Chris agar segera kembali dari kantornya untuk mengecek keadaan Shannon dan kedua anaknya. Namun Chris tak kunjung kembali ke rumah untuk waktu demi waktu. Nicole yang cemas akhirnya memutuskan untuk menghubungi Departemen Kepolisian setempat. Ketika pihak kepolisian tiba, mereka mencoba membuka pintu kediaman Watts. Pintu ditemukan tidak terkunci, namun hanya terbuka sedikit karena terdapat safe lock yang dikaitkan dari dalam rumah. Polisi pun berteriak mengumumkan keberadaannya, kurang lebih seperti, "Mohon buka pintunya, polisi di sini." Namun tak kunjung ada jawaban dari dalam rumah. Polisi akhirnya menghubungi Chris mengatakan bahwa polisi sudah tiba di kediamannya untuk mengecek keadaan Shannon dan kedua anaknya. Di dalam pembicaraan telepon tersebut, tidak terdengar Chris panik ataupun cemas. Chris terdengar biasa-biasa saja dan mengatakan bahwa ia 5 menit lagi akan tiba di rumah. Saat tibanya di rumah, Chris memberikan persetujuan kepada polisi untuk mengecek seluruh rumahnya. Namun Chris terlihat gugup dan aneh. Seorang tetangga Chris membiarkan polisi untuk mengecek CCTV rumahnya yang dapat melihat ke arah garasi kediaman Watts. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat bahwa pada jam 7 pagi, Chris memundurkan truknya untuk menaikkan sesuatu. Menurut pengakuan Chris, ia memundurkan kendaraannya untuk memuat alat berat untuk pekerjaannya di sebuah perusahaan minyak. Pada awalnya kasus ini dinyatakan sebagai kasus orang hilang. Chris pun sempat diwawancarai dan ia meminta Shannon dan kedua putrinya untuk segera pulang. Namun dari mimik wajahnya, tidak terlihat sedih ataupun kehilangan. Meskipun pada awalnya Chris membantah ia mengetahui di mana istrinya berada dan mengklaim bahwa keluarga mereka sedang bermasalah, Chris akhirnya memberitahu ayahnya bahwa dia terpaksa membunuh Shannon karena Shannonlah yang membunuh kedua putri mereka yaitu Bella dan Celeste setelah tidak terima bahwa Chris akan menceraikannya. Karena marah kedua putrinya telah dibunuh oleh Shannon, akhirnya Chris pun membunuh Shannon. Namun karena Chris gagal dalam tes poligraf atau tes kejujuran, akhirnya Chris mengakui fakta yang sangat mengerikan, bahwa sebenarnya dialah yang membunuh Shannon istrinya, kedua anaknya Bella dan Celeste, serta bayi yang ada di dalam kandungan Shannon yang rencananya akan diberi nama Nicole. Menurut pengakuan Chris kepada pihak berwenang, Shannon yang hamil 15 minggu terus mengancam Chris mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melihat anak perempuan mereka lagi. Pasca Chris mengajukan untuk bercerai dan menyampaikan bahwa dia telah berselingkuh. Karena ancaman tersebut, Chris terdorong untuk mencekik Shannon hingga mati. Bella yang berusia 4 tahun kemudian berjalan ke tempat kejadian setelah Shannon terbunuh dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan pada Mami?" Chris memberitahu Bella bahwa ibunya merasa sakit dan mereka harus membawanya ke rumah sakit. Dia kemudian memasukkan tubuh Shannon dan mengajak kedua putrinya ke dalam mobil dan mengantarkannya ke tempat kerjanya di Anadarko Petroleum. Begitu sampai di sana, ia segera membekap Celeste sampai tewas dengan selimut favoritnya dan mendorong tubuh mungilnya ke dalam tangki minyak tempatnya bekerja. Ketika ia kembali untuk mengurus Bella yang menyaksikan dirinya membunuh adik sekaligus sahabat baliknya, Celeste, ia memohon pada ayahnya, "Tolonglah ayah, jangan lakukan pada aku apa yang baru saja kau lakukan pada Sissy." Sissy merupakan nama panggilan untuk Celeste. Chris yang hati nuraninya sudah mati pun tetap melanjutkan membunuh Bella dan mendorong tubuh Bella dengan agak memaksa ke dalam tangki minyak karena ukuran tubuh Bella yang agak lebih besar daripada Celeste.
Ia memaksa agar tubuh putri pertamanya yang tidak berdosa itu bisa masuk ke dalam tangki minyak. Ketika ditemukan, kulit dari kedua anak cantik itu telah terkelupas, terpisah dari tubuhnya masing-masing. Benar-benar mengenaskan. Shannon ditemukan dalam kuburan yang tidak dalam di sekitar daerah tangki minyak tempat kerja Chris dalam keadaan janin bayi yang dikandungnya keluar. Jadi ada sebuah fenomena di mana ketika seseorang yang sedang hamil meninggal, maka gas-gas yang ada di dalam tubuh mereka akan mendorong janin untuk keluar dari rahim sang ibu. Pada 21 Agustus, Chris didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada 19 November. Pada bulan November, selingkuhan Chris Watts yang merupakan teman satu kantornya bernama Nicole Kessinger berbicara secara terbuka tentang perselingkuhan singkat dirinya dengan Chris Watts. Menurutnya, mereka baru saja bertemu dan berhubungan fisik pada Juli 2018. Dia pertama mengaku bahwa ia tidak tahu bahwa Chris sudah menikah. Hal ini tentu saja agak aneh, di mana yang diketahui Shannon yang bekerja dalam bagian bisnis MLM Thrive yang menjual barang-barang kesehatan seperti patch energi, makanan, dan snack, sangat aktif memposting video kehidupan keluarga mereka untuk mempromosikan barang-barang dari produk Thrive di media sosial Facebook. Dan diketahui oleh polisi bahwa jauh sebelum kasus ini, Nicole sempat mencari tahu tentang Shannon serta beberapa hal aneh lainnya, yaitu gaun-gaun pernikahan dan berapa harga penjualan buku novel jika seorang selingkuhan menulis buku tentang pacarnya yang membunuh keluarganya. Nicole kemudian mengganti ceritanya yang hanya mengetahui bahwa Chris mengatakan ia sedang dalam proses perceraian dengan Shannon. Nicole mengaku sama sekali tidak mengetahui rencana pembunuhan mengerikan ini. Dalam postingan-postingan video Shannon di Facebook, terlihat bahwa Chris bertingkah sebagai ayah dan suami yang sangat baik dan bertanggung jawab. Malahan, beberapa netizen mengatakan bahwa dalam beberapa videonya, Shannon terlihat agak bossy. Mungkin karena karirnya yang gemilang, dan mungkin karena hal itu membuat Chris akhirnya geram dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Shannon dan berpaling seutuhnya ke pelukan Nicole Kessinger. Bagaimana menurut kalian? Sangat tragis, bukan? Jika ada detail yang terlewatkan, mohon maaf. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk teman-teman semua bisa membantu dukung channel aku dengan klik tombol subscribe jika belum. Jika sudah, teman-teman bisa share video ini ke kerabat kalian. Dan jangan lupa tambahkan komen, kritik, dan saran demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Bye guys.